Hai, dari kecil kita itu telah diberitahukan sangat banyak kisah-kisah yang tidak masuk akal. Seperti ada orang yang mampu berbicara dengan binatang, ada orang yang mampu membelah lautan, dan masih banyak lagi kisah lainnya. Namun, cerita ini dikategorikan sebagai keajaiban atau mukjizat, sehingga kebanyakan dari kita itu langsung mempercayainya tanpa pernah mempertanyakannya, apalagi meragukannya. Bukan hanya cerita-cerita keajaiban yang terjadi di masa lalu, namun kita semua pasti pernah menyumpai orang yang membuat klaim keajaiban berdasarkan pengalaman pribadi mereka, mulai dari klaim yang sangat konyol hingga klaim luar biasa yang mirip dengan mukjizat yang terdapat pada kitab suci. Hal yang sangat mengejutkan adalah kebanyakan orang dewasa dan orang berpendidikan tinggi, mereka itu masih mempercayai keajaiban atau mukjizat ini. Mengapa sih orang dewasa yang rasional itu masih percaya dengan klaim keajaiban atau mukjizat yang sama sekali tidak masuk akal? Padahal sekarang ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju dan berkembang. Temukan jawabannya di video kali ini, oke? Mukjizat dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum alam atau tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu, dianggap sebagai hal yang dilakukan langsung oleh Tuhan atau kekuatan luar biasa yang melampaui apapun yang ada di alam semesta ini, seperti kemampuan membelah lautan cuma menggunakan tongkat. Di samping itu, orang juga mendefinisikan keajaiban sebagai kejadian luar biasa yang dapat terjadi kepada siapapun, seperti orang yang bisa tiba-tiba sembuh dari penyakit yang sangat-sangat parah. Alasan mengapa orang percaya kepada keajaiban dan mukjizat adalah yang pertama itu untuk memperkuat keyakinannya, atau bisa juga dikatakan confirmation bias. Manusia adalah hewan yang senang mencari pola. Kita memiliki kecenderungan untuk menyukai penjelasan tentang sebab yang sesuai dengan sudut pandang kita dan telah dipercayai sebelumnya. Kita itu cenderung lebih fokus pada hal-hal yang sejalan dengan keyakinan kita dan mengabaikan hal-hal yang tidak sejalan. Bahkan jika hal-hal yang tidak sejalan itu jauh lebih banyak dan lebih terpercaya daripada hal-hal yang sejalan dengan keyakinan kita. Ini jelas termasuk ke dalam confirmation bias atau perilaku mencari pola atau hal-hal yang terjadi yang dapat ditafsirkan dengan bebas untuk mendukung keyakinan awal kita. Jika sesuatu yang positif dan luar biasa itu terjadi dalam kehidupan seseorang yang kebetulan religius, seperti seseorang contohnya yang beragama Yahudi, kemungkinan besar mereka akan mengaitkan penyebab peristiwa itu dengan Tuhan yang mereka sembah dan kemudian menyebutnya sebagai keajaiban. Karena hal ini sesuai dengan kepercayaan awal mereka bahwa Tuhan itu ada dan mempunyai campur tangan dalam kehidupan kita. Namun sayangnya, kecenderungan kita terjebak dalam confirmation bias ini membuat kita rentan terhadap eksploitasi dan penipuan. Pemuka-pemuka agama telah memanfaatkan kelemahan manusia ini selama berabad-abad dengan mengklaim bahwa mukjizat itu semata-mata adalah hasil dari kekuatan iman dan doa, bukan sebagai peristiwa yang terjadi secara alami yang tidak membutuhkan penjelasan supranatural. Dan alasan kedua mengapa orang itu percaya keajaiban dan mukjizat yaitu untuk menjelaskan hal-hal yang tampaknya tidak dapat dijelaskan sepanjang sejarah manusia. Kita telah menggunakan keajaiban sebagai penjelasan atas penyebab fenomena luar biasa sampai manusia itu memiliki penjelasan ilmiah tentang fenomena tersebut. Contohnya, pada awalnya itu manusia mengira hujan terjadi semata-mata karena kehendak Tuhan atau dewa yang tinggal di langit. Dan hujan ini bertujuan untuk menyuburkan pertanian atau menghukum perbuatan dosa manusia. Yang perlu digarisbawahi adalah jika ada fenomena saat ini yang tidak memiliki penjelasan ilmiah, bukan berarti fenomena tersebut merupakan hal supranatural. Karena sekarang kita tahu bahwa hujan itu turun, ada penjelasan ilmiahnya. Ada siklus yang dimana hujan itu dapat terjadi sewaktu-waktu dan hujan ini mempunyai musim. Sangat sering terjadi orang religius itu menjadikan Tuhan sebagai penjelasan satu-satunya terhadap fenomena luar biasa yang terjadi di alam ini, atau pembenaran terhadap klaim luar biasa yang terjadi di masa lalu. Memasukkan Tuhan dalam sebuah penjelasan fenomena alam itu dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah. Kita akan berhenti belajar dan berhenti mencari tahu kemungkinan atau penjelasan lain karena semuanya itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Ini semua terjadi karena kehendak dan kuasa Tuhan.
Alasan terakhir mengapa orang percaya keajaiban dan mukjizat adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan bahwa manusia itu spesial, penting, dan diciptakan untuk tujuan tertentu. Beberapa dari kita mungkin menyadari, tetapi saya yakin sebagian besar dari kita itu tidak menyadari bahwa jika kita mengalami peristiwa langka dan luar biasa, kita itu sering mengaitkannya dengan keberuntungan atau kebetulan. Karena memang itu hanyalah keberuntungan dan kebetulan. Kita belum tentu istimewa atau spesial, hanya saja kita itu beruntung. Akan tetapi, jika kita menganggapnya sebagai suatu keajaiban, maka kita itu otomatis mengira bahwa peristiwa luar biasa tersebut sudah diatur oleh Tuhan hanya untuk kita. Hal ini tentunya sesuai dengan keyakinan bahwa kita itu adalah makhluk terpenting di alam semesta ini. Karena Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui tidak hanya menciptakan segalanya untuk kita, tapi juga peduli dengan kehidupan pribadi kita sebagai manusia. Dan Tuhan mempunyai campur tangan langsung dalam kehidupan kita. Jika seseorang mengklaim bahwa keajaiban betul terjadi, maka hal tersebut sama saja dengan menganggap hukum alam itu dapat dirubah sesuai dengan keinginan kita. Ini juga berarti orang-orang tertentu memiliki kemampuan untuk membedakan antara peristiwa yang terjadi secara alami dan peristiwa yang terjadi secara supranatural. Saya pribadi tentunya tidak percaya hal tersebut dengan alasan yang sangat sederhana. Setiap klaim yang luar biasa tentang mukjizat, contohnya ada orang di masa lalu yang dapat membelah planet Mars, maka selalu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hal tersebut betul-betul terjadi dan tentunya ini melanggar hukum alam. Dan kemungkinan kedua, ini cuma cerita bohong. Tentunya orang memang cenderung berbohong dan kemampuan berbohong manusia itu tidak melanggar hukum alam. Sebagai orang yang rasional, kita dapat menentukan hal mana yang kemungkinan besar itu terjadi. Sepanjang hidup, saya itu tidak pernah melihat ada manusia yang mampu membelah planet Mars. Namun, hampir tiap hari, saya bisa melihat orang yang berbohong. Jadi bagi saya, cerita tersebut kemungkinan besarnya hanyalah cerita bohong yang dibuat-buat orang zaman dulu. Dan hal ini berlaku terhadap semua klaim luar biasa yang di luar nalar dan melanggar hukum alam. Tetapi pada akhirnya setiap orang memang berhak mempercayai hal apapun, baik itu keajaiban ataupun mukjizat. Namun, jika ingin membuktikan bahwa keajaiban tersebut betul-betul terjadi, maka tolong hadirkanlah bukti empiris yang bersifat objektif. Jangan bukti dari pengalaman pribadi yang sulit diverifikasi kebenarannya. Dan ingat, extraordinary claim require extraordinary evidence. Klaim luar biasa harus didukung bukti yang luar biasa pula. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.